Lu tangannya cepetnya bisa kowe gitu sih. Sebab menurut manusia ini, kami hanya ingin berkomunikasi dengan tutukan manusianya. Iya Ki, yang di pohon pinus ya Ki? Bukan, di atasnya. Tempat saya Gimana? di pintu istana. Pintu istana yang sebelah mana tuh Ki? Udah mulai aja Bik, cermai. Kan juga nyambung. Udah lu, katanya lu cerita cermek. Dulu Jadi gini loh cuy, waktu itu gua kan naik Cermai itu tahun 2000 berapa sih ya? 2017 kalau nggak salah. Sama siapa? 16 Sama kawan gua Brotherhood. 2016 bulan September. Oh, 2016. 2000? 2016 bulan September. Tanggal 2 sih. Jalur mana? Jalur Linggasana Iya, lingkar sana. baru. Dia ketemunya sama Linggarjati, ntar nyatu sih di apa sih waktu itu ketemu? Tanjakan Bapak Tere di atasnya tanjakan. Iya, Bapak Tere. kalau nggak salah di tanjakan atasnya Bapak Tere. Bapak sampai. Waktu itu gue naik berlima, 4 cowok, 1 perempuan. Siapa tuh cewek itu? Kawannya dia tuh. Oh, ini apa? Abang Oji. Istrinya Andre. Ada teman gue. Ya pokoknya orang lah ya. Terus Jin? Jadi gimana? Waktu itu sih gue naik berlima itu penuh haru, suka duka tuh ada aja lah pokoknya. Serem banget ya ceritanya nih. Dari main. mau berangkat hujan, nggak dapet angkot, bus, adalah pokoknya udah di dalam bus mabuk, kapan? Lu mabuk minum gini maksudnya mabuk? Agak cuy, maksudnya gue naik mobil ya kan, Muntah. karena gue nggak pernah naik Kopaja. Oh, lu muntah. Bangkunya yang bener keras. Jadi lu ngecilin Kopaja gitu. Bukan gitu cuy. Bukan gue kecilin Kopaja cuy. STM tahun 2000 aja Kopaja lu dibantai lu. Bukan gitu. Oh, jangan bikin emosi sopirnya tuh. Kagak, jadi gue baru tangannya habis geprek spion. biasa lu ya. Terus Gue waktu itu naik di Pulau Gadung. Baru nyampe Giant Cakung, gue langsung muntah. Kopaja apa Metro Mini? Kopaja kayaknya sih. Lu ragong. Apa? Lu ragong. Oh, lu yang bener ya Baji. Kopaja sih. Ini ISIS nih. ISIS nih. Ditanya Mobil aja udah ketahuan. Ditanya lebih detail. Rodanya 3 apa berapa? Kagak, waktu itu gue kan mabuk. Jadi yang mabuk pertama gua. Yang lain pada ngikutin. Iya udah kan nggak mati kan. Iya, udah. Bini lu kalau denger gimana nih? Udah cerita mabuk begini. Udah antek. Terus Gue waktu itu berangkat naik bus dari Jakarta. Jam berapa sih waktu itu kita dapat bus? Jam berapa? Jam 8 ya, jam malam. Jam 8 malam mulai naik bus. Jam Nyampe sana? 8 itu nyampe di Kuningan. Itu jam berapa? Jam 2 kalau nggak salah. Jam 2 malam. Kurang lebih ya jam 2 ya, jam 2 atau jam 3-an tuh. Jam 2 lah. Jam 2 gue turun di samping Indomaret kalau nggak salah. Di situ gue naik ojek. Dekat sih ternyata. Sayang juga 25.000 naik ojek. ngatanya deket. Tahu-taunya deket. Kalau Berlima lu itu naik ojek. berlima. Satu motor? Satu motor satu orang. Oh. Kalau mau ke Linggarjati masih jauh. Masih jauh. Mistisnya itu yang Kopaja tadi. Tuh, enggak. Ada yang lebih mistis enggak? Itu lu tau gak sih paling mistis apa? Ini ada orang nih yang masuk mobil itu 5 detik. Gua gak tau manusianya siapa tuh, lupa gua juga. Nggak sirup itu. Itu jurus aku buat menghilangkan muntah. Terus
Gue singkat cerita waktu itu udah nyampe base camp, tidur jam 5:30 mulai naik. Sebelum naik ya nanyalah sama warung di situ, nanya tentang mistisnya lah ya kan, katanya harus gimana gitu kan. Akhirnya dikasih tahu lah penjelasan sama bapaknya, waktu itu lupa saya namanya juga. Bapaknya siapa? Bapak penjaga warung. Tukang warung. Bapak tua. Namanya Denny ya? Terus Waktu itu sih yang mimpin doa Babang Oji. doa dulu sebelum Doa naik. dulu. Oh, dijawab. Doanya gimana tuh? Ya namanya kita mau mendaki gunung, istilahnya kita harus sopan lah. Asli doa makan sih. Beneran. Doa makan saya ada kabur atau dimakan. Waktu itu gue mulai pada naik jam 5:30 pagi. Sebelum naik, tadi cerita dikasih tahu sama penunggu apa? Penjaga warung. Penghuni asli situ. Hal-hal abis apa yang nggak boleh dilakukan atau Yang gue tanyain sih waktu itu, seingat gue sih di Batu Lingga ya, katanya jangan ngecamp di Batu Lingga. Nah itu yang gue tanyain waktu itu sih. Alasannya? Ya gue sih waktu itu nanya, kenapa sih Pak nggak boleh ngecamp di Batu Lingga? Dia sih cuman jawab, Jangan gitu. jangan ngecamp di situ. Lebih baik di atasnya kalau nggak di bawahnya. Pokoknya jangan di situ. Kalau misalnya maghrib atau malam nyampe situ, mending terusin. Pokoknya mending terusin, kalau ngecamp jangan di Batu Lingga, gitu doang sih bilangnya. Lu juga denger tuh Jin? Dengeran kan, lumayan sih. Mesti kayak yang naik juga cuma berapa rombongan, kayak cuma gue sama orang Cengkareng deh. Itu juga orang Cengkareng jalannya pelan-pelan karena temen ceweknya Asma. Oh dia buat cewek juga. Jadi gue cewek sih, cuma Asma katanya. Namanya Asma. Penyakit. Kayaknya kuping gue yang kurang gitu. Terus lu naik tuh? Gue naik itu namanya juga ke Pagi berarti kan naik ya? pagi 5:30. Jadi emang di situ gue kira jalurnya itu enak ya. Ya enak sih enak, maksudnya kan landai gitu ya. Tapi muternya itu benar-benar jauh. Kalau dilihat dari petanya, kalau di peta di kayak di Google gitu, itu kalau sama Linggarjati, itu Linggarjati itu udah di atas, Linggasana tuh di bawah. Jadi naik 5:30, pas maghrib aja itu kita baru nyampe Sanggabuana ya? Sanggabuana 1. Sanggabuana 1. Jam berapa itu kita ketemu sama rombongan dari Bapak Tere. Itu kalau yang dari Bapak Tere itu rata-rata nggak ada yang pada bawa keril ke atas. Pada tinggal di bawah semua. Ya, terus Yang pada ngecamp di atas tuh rata-rata yang dari Linggasana. Itu juga cuma 3 rombongan kalau nggak salah. Yang dari Cengkareng tadi 1, sama dari Jakarta juga tuh 2 orang. Tuh akhirnya yang dari Jakarta tuh gabung sama kita. Karena waktu dia juga kakinya pencet kalau nggak salah sih. Ya emang bener kakinya. bukan mikirnya. Enggak, kakinya kesleo, maksudnya gitu kram. Iya, pecok. Bahasa halusnya. hal apa yang menurut masalah gaib? Kalau pas naik sih gue nggak ngerasa, maksudnya nggak ngerasa ada yang aneh ya. Tahu ya. Cuman nggak tahu kalau Bang Oji nih ngerasa ada yang aneh nggak kalau pas naik. Pas naik sih kayak biasa aja sih. Yang luar biasa mah. Enggak ada turun. Pas turun. Kayak asik sih jalurnya menurut gue. Nguras-nguras pikiran kayaknya. Gue sih pernah naik termai. Cuma waktu gue naik itu gue lewat Linggarjati. Linggarjati. Iya. Itu cuma dikasih tahu naik cermai itu cuma ada 2 syarat. Yang pertama itu minimal cuci muka di shelter pertama itu di Cibunar. Cibunar bang. Iya, dekat musola. Paling minim cuci muka. Dan yang kedua itu ketika nyampe puncak itu harus ada yang ajar. Salah satunya. Tuh lu kata Itu tahun berapa tuh naik sama itu, Bang? Lupa dah. Tahun berapa itu? Dulu jalur cuma ada 2, yaitu Linggarjati sama Palutungan doang. Kalau sekarang kan udah Linggasana, Ada Akui ya. naik pun gue gitu naik jam 5:30 pagi, nyampe di Sanggabuana 2 itu maghrib. Kita Sanggabuana 1 itu maghrib. Itu masuk paling lama kita di. Sanggabuana 1 maghrib. Memang di yang gue alamin itu di Cibunar itu emang nggak ada yang berani mampir sebelumnya.
karena dibilang katanya itu angker atau gimana ya, cuma ya namanya pendaki yang namanya ngikutin saran itu ya cuci muka ya cuci muka sih. Kuncen bang, dari Kuncen bang. Iya, bukan kuncen sih, tapi emang dari penduduk asli situ. Cuma yang pernah gua alamin memang kalau tadi lu bilang di Batu Lingga. Batu Lingga itu nggak boleh ngecamp, emang karena di situ ada nisan. Oh gitu. Itu nisan siapa bang? Itu nggak tahu orang mana. Cuma ketika jam 2 pagi pun gua ngecamp tuh di Sangga Buana 2 di jalur, pinggir jalur. Yang itu cuma tenda gua doang. Jadi pas jam 2 pagi itu gua naik dari Sangga Buana 2 tempat nemu Batu Lingga itu sekitar jam 4:30. Nah, di situ gue muter tuh. Gue nggak tahu kalau ternyata di situ ada batu nisan dan gue pikiran gue juga namanya batu nisan ya pengen tahu siapa sih namanya. Akhirnya ternyata ada mitos lagi kalau seandainya nyenterin itu batu nisan harus ngirimin doa. Oh gitu. Cuma gue nggak namanya nggak tahu cuma sekedar nyenter doang. Alhasil yang gue alami gue muter-muter gitu. Oh, macam muter-muter tuh gimana bang? Gue nggak nemu jalan ke atas. Iya. Itu berarti kayak yang gua alamin tapi pas turun kalau itu. Nah, kalau itu gue pas mau naik, gue naik cuma berdua. Gue bertiga, akhirnya yang satu nge-camp di Sangga Buana 2, gue jam 2 naik berdua. Nah di Batu Lingga itu gue muter-muter jam 4:30. Kalau 2 kali muter nggak nemu jalan, akhirnya gue doa, akhirnya nemu lah setengah jam 5-an. Masih gelap. Gue akhirnya nemu jalan, gue naik, gak lama jam 5:30 itu kabut hitam, badai. Mau maghrib lagi Ya, tuh bang. pagi. Mau pagi. Gue ngumpet di antara cekungan jalur, akhirnya gue mutusin karena ada kabut gelap, hitam, badai, akhirnya gue turun berdua. Gue lewatin lagi tuh Batu Lingga tuh. Setelah lewat Batu Lingga ternyata tuh terang, badai hilang kan. Nah karena gue itu belum pernah naik gunung Cermek, akhirnya gue putusin untuk naik. Sayang ya. Sayang, Udah jauh-jauh. udah jauh, biaya, fisik segala macem. Akhirnya gue berusaha naik, temen gue enggak nih. Akhirnya gue naik sendiri. Nah pas gue naik sendiri pun gue lewat Batu Lingga, gue nyasar lagi di situ. Padahal udah terang. Gue muter lagi di situ. Akhirnya gue duduk dekat nisan, gue diem, gue doa. Akhirnya gue nemu lagi jalan ke atas. Singkat cerita gue sampai ke atas, nyampe pengasinan. Di pengasinan itu gue ketemu sama orang Bekasi. Dia 8 orang, akhirnya gue bareng naik puncak bareng. Jadi 9 orang dong. Iya 9 orang, gue sama dia 9 orang. Anehnya kalau dia lintas ke Palutungan dan gue balik. Nah, gue di puncak itu ketika gue bareng sama dia sampai puncak, nah ini rombongan Bekasi langsung, sorry ya, gue langsung duluan nih, langsung karena gue lintas ya. Dia pergi, ternyata gue di atas puncak itu cuma 5 menit. Karena gue pikir gue sendiri, Iya. gue mau turun tiba-tiba di kuping gue ada yang teriak. Ajan ya. Saking kagetnya mendengar teriakin begitu, ya gue akhirnya ajan dengan rasa panik. Itu yang bisikin lu nggak tahu bang sosoknya apa? Nggak ada. Lu tau dibisikin aja gitu. Karena dibisikin dia bilang ajan. Nah karena memang dari awal cerita gue di Cibunar itu di base camp itu gue ngomong sama bapak-bapak yang ngasih tahu kalau di puncak itu harus ajan. 2 teman gue ini bilang gue nggak bisa ajan. Akhirnya gue bilang yaudah gue aja yang wakilin. Nah akhirnya yang nyampe puncak pun gue doang sendiri. Terus setelah gue turun setelah ajan gue lari nyampe bawah, ternyata di tempat gue makan camp gue tuh udah bersih, udah dirapihin semua. Kenapa itu? Kok langsung udah dibersihin, maksudnya nggak santai-santai dulu? Nah temen gue langsung bilang udah nggak usah lama-lama, kita langsung turun. Ternyata sepanjang jalur itu temen gue cerita ketika gue malam berdua itu naik, dia udah mulai diteror Jam 2 malam? jam 2 malam itu. Padahal temen gue itu gedenya itu udah ada kayak Mike Tyson gitu. Itu diangkat sama tenda-tendanya. Memang sebelum gue berangkat jam 2 pagi itu, ketika gue tidur di dalam tenda itu banyak orang lalu lalang tapi di intip nggak ada orang. Oh gitu. Banyak suara orang tapi di intip nggak ada orang. Jadi ya lu kira ya kayak pendaki lah lewat gitu. Lu itu ngecamp di Batu Lingga bang? Di Sangga Buana 2. Oh Sangga Buana 2. Di bawah sebelum Batu Lingga. Nah, akhirnya ketika gue sampai bawah, akhirnya ini kaki nggak ada istirahat nih. Turun akhirnya temen gue itu ngebuang bajunya, ngebuang sepatu, semua makanan dibuangin kasih ke orang. Akhirnya gue mau nyampe Cibunar maghrib, ini lebih parah lagi. Ketika gue udah nggak bisa jalan, gue cuma bisa ngerayap, merangkak itu tiba-tiba keadaan licin gitu, di belakang gue ada pendaki. Dia pakai baju putih, tanah gunung pendek, warna hitam, dia pakai topi.
tiba-tiba dia nanya, kenapa bang jalannya begitu? Belum, udah nggak kuat karena emang nggak ada, karena emang udah diporsir, nggak ada istirahat. Nah udah pas setelah gue bilang begitu, dia bilang yaudah hati-hati jalannya. Nah gue nggak ngeh, ternyata orang itu nggak lewatin gue. Nah ketika gue nengok ke belakang, orang itu nggak ada. Posisi itu gue mau turun sebelum maghrib. Sebelum maghrib. Ya. Itu di mana itu? Mau nyampe Cibunar. Mau nyampe Cibunar. Untungnya alhamdulillah teman gue nyusul. Kalau enggak ya gue nggak tahu itu, karena gue udah nggak kuat bocorin. Ya cerita alhamdulillah gue nyampe di Cibunar, gue itu terus. Emang kalau mistis yang gue alami itu memang kalau gue pikir Cibunar itu sama di puncak itu untuk aja itu emang seperti itu, karena gue udah cerita dari orang yang itu pun kan naturalnya itu harus ada satu yang ada. Tapi yang beruntung kalau di Lingga sana nggak nemu hal seperti itu ya bro. Gue sih waktu itu kalau yang gue rasain mistisnya sih, gue ketemunya itu di persilangan antara jalur Linggarjati sama Linggasana. Tuh dari Linggarjati Bapak Tere sama Linggasana. Di situ pas gue turun, pas mau arah ke Linggasana itu kan, jadi di sebelah kanan gue itu waktu itu gue ngeliat tuh kayak sebuah istana warna putih. Ya itu udah banyak cerita orang pendaki. Itu nggak tahu semuanya pada lihat, nggak tahu coba Bang Ojin lihat apa nggak tahu tuh. Lu ngeliat Jin? Enggak, gue terlalu fokus kali yang masih dalam perjalanan kayaknya. Pokoknya yang gue lihat tuh waktu itu warnanya tuh dia tuh kayak istana, warnanya tuh putih, gede. Jadi di situ juga udah kayak masyarakat biasa itu, kayak ada ya kayak nenek-nenek atau ibu-ibu pakai kemben gitu ya. Gue sih ngerasa waktu itu pas gue lewat dia kayak lewat ya nembus gitu. Itu yang gue rasain waktu Ciremai. Itu sih yang paling mistis kalau menurut gue. Nah, kalau Gunung Putih itu kayak saya itu banyak setiap pendaki Gunung Putih itu hampir semua pendaki itu ada yang melihat Gunung Putih. Kalau sebenarnya itu enggak. Tapi beruntung kalau bisa melihat seperti itu. Itu pokoknya di jalur antara Linggasana sama Linggarjati di situ di sebelah kanan. Jadi kan kalau Linggarjati kita ke sini, nah kalau Linggasana kan ke sini. Jadi waktu itu gue ngeliat ke sini, jadi dia tuh kayaknya di sini sekitaran sini. Nah pas abis dari situ turun, nggak tahu Bang Oji juga ngerasa atau enggak. Gue ngerasa kok perasaan jalan kita itu udah turun terus, tapi kok gue tuh yang gue perhatiin pohon ini lagi nyampe nggak salah 3 kali ketemu pohon ini lagi. Nggak tahu tuh Bang Oji ngerasa Iya sama. Orang waktu itu juga kan sempat ketemu juga ya sama rombongan Cengkareng ya bang saya. Cengkareng. Dia juga ketemu sama gue, cuman posisi waktu itu maghrib. Yang pas maghrib itu kan gue merokok bareng sama dia, sempat merokok bareng juga. Terus dia turun itu gue ketemu maghrib, dia sampai di base camp itu jam 8 malam. Cuman berarti kan cuma beda 2 jam dong dari pas gue ketemu sama dia itu. Cuman gue sampai di bawah base camp itu jam 3 pagi bro. Buset. Gue ya gak sampai bingung sendiri kan. Terus sampai akhirnya pas sampai base camp bapak itu juga bilang akhirnya baru base camp ya. Tadi kalau sampai subuh mas kalian ini nggak turun saya susul. Oh dia udah nyari, udah pasti. Karena lu awalnya emang dari bawah ketemu dia itu. Waktu itu Iya. kalau nggak salah di pos apa sih? Gue juga Lupa sih namanya. Karena waktu pas jam 8 turun itu orang Cengkareng itu ditanyain sama pihak base camp itu masih ada lagi nggak rombongan di atas, karena masih ada 1. Iya tadi ketemu sama saya di maghrib, dia bilang gitu. Terus akhirnya Mungkin ketemu di jalur di mana tuh? di jalur di pos sekitar pos 3 kayaknya deh, pos 3an lah ya, apa pos 2 Tahu posnya namanya waktu itu nggak salah pos 5 atau pos apa gitu. Iya. 5 nggak salah. Iya. Emang yang kita bawa yang perempuan itu dia emang udah dalam posisi turun tuh dia tuh udah nggak jalan, udah ngesot dia. ngesot. Udah saking Jadi capek. udah kayak gimana ya, kayak ngesot aja gini turun. Itu pahit sih menurut gua, makanya gua sampai ya kalau bisa jangan lah gitu. Jangan Ciremai lagi. Kayak ada rasa-rasa kapok gitu bro, serius. Lu tau gak sih sampai itu cewek itu sampai kayak gua haus gitu kan. Tapi lu emang Sedia sedia air air udah ada. habis banget itu. Air udah nggak ada. Terus gimana itu? Kering Akhirnya banget. temen gue sih si Ardi sama si Anda sih, dia turun ke kali, tuh tau gak sih kobakan itu ya, air lumpur gitu hitam keruh. Itu diambil sama dia, gue minum bro rame-rame. Beneran itu? Lihat, asli. Nyata banget itu paling ya sekarang minum air keruh gimana sih lu? Enak. Itu pas kita diputar-puterin teman kita yang namanya Ardi itu yang dia kayaknya juga sadar dia Dua galon.
Enggak, dia kan paling depan. Jadi dia kan paling depan yang Enggak, gua kira dia bogas anjing. Nah, dia sempet Buat lu Ar ya. Telat ya. Gua tunggu sini lo ya. dia sempet gini. Cuy, kita berhenti dulu kayaknya gitu. Perasaanku kagak enak kata dia kan. Kalau kata gitu. si Ardi tuh. Kata Ardi. Ya udah, akhirnya di situ kita berhenti dulu berlima ngelingker. Baca doa. Kita baca Al-Fatihah masing-masing ya kan, berdoa, duduk dulu sebentar, nggak lama kita turun lagi. Alhamdulillah udah nggak nemu pohon itu lagi. Tapi Setelah 3 kali muter itu, iya tapi pasti sih, mesti kayak gue kehabisan air, tuh cewek perempuan tuh jalan apa ngesot sampai udah lu tau gak sih jalan duduk gimana? Iya. Posisinya di jalan gini lu tau gak sih jalan begini? Itu keadaan Bukeril juga cuy. Kagak lah, kalau perempuan kan udah capek, dia udah ada suaminya, jadi kan dijagain sama suaminya. Ya, diingat gue kayaknya. Tapi itu dia apa namanya kayak gue juga kayak udah capek banget lah, terus lu tau gak, center cuma 2 itu. center cuma 2. Gue Dan- inget sih dia sama yang paling belakang udah. Dan Karena si lebih enak dicari tahu tuh. dan paling Iya, seliling ke sana badung-badung kok. iya sih emang paling bagus sih cari tahu kayaknya. Iya. Gue sih paling penasaran sama yang tadi sih. Udah sini dulu sini mungkin Yang mana? Yang gue lihat mungkin istana putih sama yang tadi yang bikin muter-muter tuh apa gitu. Yang waktu itu yang cerita juga dia katanya pernah lihat istana itu ya. Siapa yang cerita pun? Tapi ini orang mau belum sempat naik. Katanya yang Tapi hampir semua pendaki Gunung Cermek yang lewat Linggarjati itu dari dulu itu hampir semua, nggak semua orang pernah ada yang hampir setiap orang cerita itu ya Gunung Putih. tapi katanya kalau nyamperin di buku itu hilang hutannya. Ya itu nggak tahu dan kalau itu masih masuk kalam. Karena sebenarnya Gunung Putih kan nggak mungkin ada di gunung. Iya logikanya mah nggak ada. tapi ini kan nggak bisa pakai logika. Logika. Ya katakan gua nggak naik cermek cuy. Iya. Naik bimbing. Coba lu kalau mau cari tahu. Cari faktanya. Ayo Pat. Ya gue lebih tertarik di Cermes ya asli. Iya. Enggak, rata-rata kenapa ya di gunung itu kalau di pas pohon cemara itu lebih banyak. Iya, bener sih. Pohon apa cemara? Kalau pokoknya setiap kita udah mau nyampe base camp, pokoknya kalau udah di pohon cemara, nggak tahu, pokoknya hawanya beda aja. Cemara apa pinus? Ya, iya pokoknya Pinus kayaknya, ya pinus maksudnya. Pinus. Nggak tahu kalau pohon pinus hawanya beda aja. Cemara kan kalau kita sebutin ke anak-anak kita aja nanti. Anak lu di Ya, mana? buat kamu ya yang mau jadi istri saya. Iya. Promosi Keluarga cemara gitu ya. Bujang lapuk. Emang udah jadian? Udah minta putus? Itu yang gue bingung. Pacaran enggak tapi putusan. Enggak. Jadi mediator? Belum makan tuh sayang-sayangan. Ya udah boleh lah kalau kita cari tahu faktanya kayak gimana. Siapa? Gunung Ciremai. Yang mau siapa? Loh, gue sih pengen ngeliat cupluk gitu, atraksi gimana sih? Atraksi gimana sih? Anjrit atraksi nih. Atraksi cupluk. Coba pluk. Atraksi. Gue pengen ngeliat sini. Gue baru kemarin. Lu jangan ngetawa-tawa. Amit. Habis nampol. Mik, tarik Mik. Namik. Nah, Ada alasan lagi nggak, Bang? Ya, mundur. Tengah. Nah itu pinggirin dulu tuh cuy. Lu narik nih. iya. Buset, lu demen nih. Enggak kenal ya. Bukan yang berarti tadi. Ini kata mamanya lah. Mamanya. Lu nanyanya suka ketemu. Jangan ketemu sama siapa? Dia berubah itu. Oh, ya amanat gue ya. Ya iya lah, anak berubah. Tapi dari keluarga istri kayak Ya. Ya kan Jakarta. menurut gue kayak sekarang gitu kayak dia gimana awalnya gitu nggak kayak gitu. Masih gini. Emaknya doang kan nggak jelas ada rumah di situ. Masih. Ini cewek lu kemana? Cewek lu siapa? Kita kalau nikah undang-undang ya. Wih, Gue cuekin aja. itu sih Bodoh. kalimat ayat betul. Ya, Dia di cuekin. sawah kering.
Sama ini Itu kayak mama aja udah gue. nah ini lah ngomongin masa depannya. Terus gimana? Ya tapi udah ketemu sarang lagi Pak. Udah ketemu sarang lagi. Ngomong dong, ini proses penarikan nunggu cermai. Yang dekatan itu banget sih. Ya, mic-nya di situ. Ngomong di situ. Ngomong bro. Bro. Malah ngerumpi lagi ya mama. Iya, kita. Gua nggak pengen cerita. Udah langsung bisa dapat. Kalau kita. Gue mau butuh orangnya. Gue cuma butuh orang kayak lu. Dipanggil dong. Fir. Mic-nya di sini. Lo kenceng ngomong, lihat ke kamera bahwa ini lagi proses penarikan ya yang ada di bulan semua. Nanti bisa dipotong ya. Oh, enggak maksud. Potong airnya. Mic-nya di situ. Jadi ini proses penarikan penunggu Gunung Cermai. Nanti kita coba dengarkan bareng-bareng seperti apa kelanjutannya. Tetap di Sahabat Nuralid Channel. Iya, elah. Masuk Pak. Anjing, lu segini dong, gua Siapapun Gaib yang ada di dalam tubuh ini, apa kamu bisa bicara? masuk ke pot. Belum masuk. Rick, belum masuk nih. Kayaknya kamu harus lebih bisa begini nih. Konsentrasi. Tetap fokus sama zikirnya aja dalam hati ini. Anjay. Tadi Pintu tas kalau lagi mau bisa. iya. Iya. Pokoknya tetap konsentrasi, Rick. Yakinin bahwa apa yang lu tarik itu berasal dari Gunung Cermai. Nanti biar kita tahu semua cerita-cerita mitos misteri Gunung Cermai. Ya. Sih, udah gimana sih? Ini takutnya di mediator bisiknya nih. Iya, jadi media. Mediator cuma kurang begini bro. Ya, nggak apa-apa gimana sih? Itu ya. Orang di rumah kosong. Gimana Mas Mamik? Harus siapin dong Mas Mamik. Siapapun Gaib yang ada di dalam tubuh ini, apa kamu bisa bicara? Siapa nama kamu? Hmm? Siapa namanya? Siapa namanya? Hmm? Kita di sini mau silaturahmi. Siapa namanya? Nih. Dari mana? Dari keluar ya. Dah keluar. Keluar ini ya. Kenapa nih? Tanya sekalian. Kenapa?
Ini Bukan gaib dari Gunung Ciremai. Ternyata ada gaib yang mau ngobrol sama kita ya. Ada pesan-pesan apa yang mau disampaikan? Ini tuh. kamu tinggal di mana? Tinggal ini. Hah? Mana? Samping. Ini. Yang ini. Rumahnya dia. Ini. Hah? Rumahnya yang narik. Iya. Lu punya masalah pribadi apa sih sama dia? Kamu yang di mana? Di rumah saya nih. Kamu Gus? Tahu. Nih. Yang di rumah saya apa yang rumah dia? Yang mana? Depan. Depan. Ini kontrakan ini yang tingkat. Yang rumah kosong. Jadi balik lagi ya. Ini enggak ada takut-takutnya. Balik lagi nya. Ada. Itu bukan cermin bang, tingkat. Bang. Anjrit. Bang Jono. Kita nggak anak sama. Hah? Kita nggak anak. Gak tahu, gua tahu tubruk udah. Gua pikir mah bener tuh. Tahu siapa ya? Udah kaget-kaget. Gue juga udah fokus ke sono. Mau gimana deh? Di depan. Ah, kacau, mamik. Kayaknya fokusnya ini deh, mikirin Kayaknya anak. asal narik di sini mulu deh, Bik. Gue bingung lagi dia. Yang pribadi apa sih lu? Merkosin game sini. Parah lu bang. Iya. Sejati lu. Merkosin dalam Lu bukannya tanya tuh? Jangan rumah kamu. Tinggal sana. penguasanya aja tuh. Sistem bengkok. Udah cuy, udah. Ini mulai lagi nggak dari sono, dia ada aja. Udah cuy. Itu belakang nggak berangkat, nggak berangkat. Tuh. Sono. Naik. Bengkok anjing banget. Siapapun gaib yang di dalam tubuh ini, apakah bisa bicara? Lu jangan dipanggil A, itu Denny, panggilannya Bang Bengkok. Tapi biar biasa itu dulu. Boleh saya ini. Tunjukin lah. Masih bang. Undang-undang sini kan. Ih, lu rambutnya lu gila menggemaskan sekali. Asal. Ini jangan. Bir. Menikmati.
kopi pikirin. Ini keren banget dia. Kayaknya belakang itu bibir. Bisa ngomong dia yang dalam tubuh di sini. Bisa bicara. Ngomong orang gimana sih? Lagi bisa bicara gitu. Ini buat coba sini kamera. Ayo, belajar dulu Bu. Duduk aja Ki. Jangan tunggu manusianya. Orang mau tidur tarik. Ini yang jalannya kepalanya di bawah belakang gitu. Ya, Ki bisa bicara Ki. Nah, Ki. fungsi dia. Kan jalan di belakang. Ya, Ki bisa bicara nggak? Kunci kali mulutnya, Ting. Payang nih. Siapa pun kayak video di sini. Apa kamu bisa bicara? Ki. Bisa bicara nggak Ki? Ki. Itu yang jalan ini yang berangkat. Apa namanya yang gitu ya? Apa sih namanya? Kuyang. Kuyang nggak kayak gini. Oh iya mah jeruan doang kok kalah. Ki. Tolong dia. Kamu tangannya siapa tahu bisa neko kayak gitu sih. Sebab mengganggu manusia ini. Ayo. Kami hanya ingin berkomunikasi dengan tutukan manusianya. Duduk aja tuh, kita yang komunikasi. Tapi dari terlalu lama. Ya. Iya. Tapi dari Gunung Termai. Iya. Tapi dari Gunung Termai. Iya. Ya. Dengan siapa nih? Ki? Siapa Ki namanya Ki? Rama. Ya. Ya. Aki polisinya di mana tinggalnya? Di Cermaya. Di bawah apa di atas? Di bawah. Ya. Ki, kita ingin mencari informasi. Ini kan teman-teman banyak yang sudah naik ke sana, Ki. Sudah ada beberapa orang. Nah, ada cerita-cerita, Ki, yang ingin tahu, Ki. Tapi bisa dudukin manusia lagi. Kita ngobrol santai-santai. Ya. Udah ngobrol. Ngobrol. Ki. Kaki di bawah bagian mananya Ki? Kalau gue tau Ki.
Di jalur apa? Lingkar Jati atau di Linggasana? Yang mana? Apa yang di pohon pinus? Iya Ki, yang di pohon pinus ya Ki? Bukan, di atasnya. Tempat saya Gimana? di pintu istana. Pintu istana yang sebelah mana tuh Ki? Di persimpangan jalur Linggasana Linggajati atau di jalur yang mana Ki? Pintu gerbangnya? Mau apa kalian? Kita silaturahmi Ki, kita ngobrol-ngobrol. Kita ingin cari tahu Ki. Kan dari beberapa di sini kan sempat naik ke Ciremai tuh. Kan udah naik ke Ciremai. Nah, di sana waktu pas turun itu ini Ki sempat diputar-putarin gitu Ki. Itu gimana sih Ki caranya kok bisa muter-muterin gitu? Penyebabnya. Kenapa? Penyebabnya kenapa? Penyebabnya kenapa Ki kok? Penyebabnya kenapa Ki? Udah berapa lama tinggal di situ? Saya sudah setinggi gunung. Penguasa situ bukan? Bukan. Bukan. Saya masih bawah. Bawah. Cibunar. Ya. Cibunar itu bukan perempuan yang di situ. Ya, saya. Ya. Kamu perempuan apa laki? Itu manusia melihatnya saya perempuan. Gitu. Itu emang kalau mau masuk Ciremai emang harus minimal cuci muka di situ. Ya. Kenapa itu? Itu biar kalian tidak melihat saya. Oh gitu. Kalau yang nyuruh ajan di puncak itu siapa? Jadi para orang-orang dahulu dia di situ adalah para ulama. Para ulama. Ya. Terus kenapa bisa jadi disuruh ajan kalau sampai puncak? Untuk menandakan awal mula kebangkitan agama kalian yang disebut Islam. Ya. Cibunar itu sama Gedung Putih itu kan nggak jauh. Emang benar mitos ada Gedung Putih di situ? Itu istana saya. Oh, istana. Ya. Bagaimana bisa orang bisa ada yang bisa melihat, ada yang tidak? Tergantung hati mereka. Yang biasa yang ditongolin itu pintu utama. Kenapa dia bisa ditongolin? Agar mereka tahu bahwa di situ ada istana saya. Gitu. Ya. Cuma sekedar maksud tahu doang. Ya. Nggak ada maksud lain untuk mengambil, nggak ada. Saya pernah jalan tuh di Batu Liga. Saya kenal kamu. Gimana ceritanya bisa kenal? Tahu. Tahu. Ya.
Kan saya naik udah lama. Saya lebih lama. Terus teman saya itu yang di sana sudah jalan muter-muter itu nggak menemui jalan turun itu memastikan Itu dari bangsa saya. sengaja usil apa memang karena sebab? Sebab Kenapa sebab? kalian tidak memperhatikan sopan tata krama Oh itu. yang diajarkan oleh ulama pendahulu kalian. Gitu. Cermai adalah tempat para ulama berdiskusi untuk mendirikan agama. Berarti ini aki muslim. Ya, Hah? saya dibuang dan saya tetap di situ. Muslim kan bukan? Bukan. Tapi saya tahu Tapi katanya mitosnya itu mata air Cibunar itu bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Zaman dulunya. Boh. itu awalnya tempat salah satu ulama Bersihkan diri. jariah untuk mensucikan diri. Gitu. Berarti waktu teman saya disasarin muter-muter di jalur situ karena emang nggak ada tata keramanya. Dia meludahi Yang mana? wajah saya. Meludahi wajah saya. Dia meludahi wajah saya. Yang mana orangnya Ki? Masih ingat nggak ciri-cirinya? Ada yang rambutnya pendek, Yang rambutnya pendek. Cewek cowok. yang cewek. Cewek. Nggak tahu. Meludahnya di mana? Di depan istana saya. Kan dia nggak tahu kalau itu istana. Ada yang melihat di antara kalian. Ada yang melihat di antara. Harusnya kalian memberitahu bahwa ada tempat saya. Hah? Yang nggak tahu ada yang udah. Kan yang ludah kan nggak ngelihat sih. Sudah saya katakan. Yang melihat. Mengapa saya memilih salah satu di antara kalian atau siapapun yang melewati situ untuk melihat? Itu untuk memberitahukan bahwa ada saya. Kasih tanda ya gitu. Itu yang nemuin saya di Cibunar siapa setelah Cibunar? Sudah saya menyampai Cibunar pas turun. Siapa itu laki-laki dengan kaos putih, celana pendek? Itu si Prija. Si Pija. Prija. Si Priza. Ya, Si Priza itu siapa tuh? yang sudah lama meninggal di situ. Oh, pendaki juga bukan? Ya, Oh, pendaki yang meninggal di situ. Gara-gara apa tuh Ki? Kalau boleh tahu. tersesat dan Tersesat. terpleset. Masuk ke jurang atau gimana? Ya, Jasadnya ketemu nggak Ki? sudah lama sekali. Tapi ketemu waktu itu jasadnya. Ya, Itu yang di Batu Lingga itu siapa? itu tidak ada apa-apa. Oh. Jadi Batu Lingga itu sebenarnya tidak ada apa-apa. Kenapa kok warga sekitar nyaranin jangan ada yang ngecamp di situ, istilahnya beristirahat di situ?
Karena di situ tempat suci. Karena di situ tempat suci. Kalian pasti buang sesuatu di situ untuk mengotorinya. Oh, jadi di situ tempat suci. Memang buat- dulunya tempat apa Ki? Di Batu Lingga itu. Sampai Tempat para ulama. Oh, jadi nggak boleh pada istirahat di situ karena di situ tempat suci sebenarnya. Bukan karena ada atau apa-apa yang Tidak ada. begitu, sebenarnya begitu. Tapi ada nggak sih sebangsa api yang mengambil para pendaki atau tersesat? Pernah lah gitu ada pendaki dari Tanjung Priuk hilang di Batu Lingga. Walaupun akhirnya ketemu kembali. Itu gimana ceritanya? Dia manusia kotor. Dia manusia kotor. Manusia kotor. Itu bisa ketemu kembali ini gimana dengan keluarga? Untuk memberikan pelajaran kepada kalian semua yang ada masih untuk menaiki gunung, terutama Gunung Cermai. Intinya tidak boleh sembarangan menjaga tata krama adat istiadat gitu Ya, sopan santun ya. iya. Layaknya mendatangi sebuah rumah sebagai seorang tamu gitu. Itu kalian paham. Nice. Saya sih alhamdulillah paham. Paham. Lulus. Iya, ada mitos warga yang dari Kuningan nggak boleh naik dari jalur Nggak jadi. Jati. Emang benar Ki? Tidak. Tidak. Katanya Cermai itu terbelah menjadi dua. Ada dua marga yang menyebabkan dari Kuningan nggak boleh marga Elang nggak boleh masuk ke Linggarjati, dan dari Linggarjati nggak bisa masuk ke Lombok. Itu gimana ceritanya? Itu hanya tempatnya saja. Tempatnya saja. Ya, Masuk tempatnya saja gimana? Untuk marga Elang itu nggak boleh masuk ke Linggarjati itu benar tuh? ya. Iya. Yang satu lagi marga apa itu? Marga Yang nggak boleh masuk tunjukin kaki di Kuningan. jadi Marga sangat Jati. panjang ceritanya. Panjang. Ya, Salah kalau panjang mah banyak makan waktu. karena itu berhubungan dengan agama. Berhubungan dengan agama. Ya, Gitu. ya. Tapi kalau Gunung Cermai sendiri setiap itu ada acara-acara ritual gitu nggak sih Ki? Kayak setiap malam Jumat Kliwon atau apa gitu Ki, dari dia adat untuk warga situ Ki? Itu mah sudah turun temurun saja, tradisi saja. Itu sampai saat ini masih ya Ki untuk tradisi seperti itu Ki? Ya, karena adat istiadat tidak bisa dihilangkan, walaupun tujuannya semakin kesini sudah semakin berbeda. Tapi yang datang ke sana untuk tujuan yang kurang baik itu masih ada sampai sekarang Ki? Contohnya itu kayak gimana sih Ki?
Kalau emang bisa diceritakan. Manusia yang ingin mencari kekuasaan. Melalui meminta ritual-ritual khusus. Tapi kalau untuk dari bangsa Aki sendiri yang dipindah secara seperti itu, misal untuk kekuasaan itu Ki, apa harus ada pengorbanan juga Ki? Kalian yang diperbudak. Berarti sebagai tumbal gitu maksudnya Ki? Tumbal adalah untuk pengorbanan yang mana sesuatu yang cepat maka akan diminta imbalannya. Kayak malah nyiling Ki. Itu saya. Saya sudah katakan saya bisa merubah siapa saja. Berarti itu nama asli Aki apa gimana? Saya banyak nama. Aki banyak nama. Ya, Banyak nama. Wah, ini berarti lah. Namanya Nyilinggi. Katanya dia banyak nama. kalian manusia harusnya berpikiran cerdas. Yang berkuasa di Gunung Cermai yang muslim siapa namanya Ki? Banyak Yang paling disegani lagi, paling diutamakan di situ. para ulama. Tidak ada di situ yang berani makhluk seperti kami datang ke ujung puncak karena itu khusus para ulama. Oh jadi makhluk gaib seperti Aki nggak ada yang berani nyampe ke puncak ya? Karena ditunggu sama siapa Ki? Para ulama. Beberapa ulama atau Ada beberapa dan ada beberapa di gunung daerah Banten. Gunung Karang. Dua kubu yang ingin mendirikan agama. jadi penunggu utama paling puncak itu para ulama ya? Ya, termasuk tempat suci di Batu Linggo. Oh jadi batu lingga ke atas. Emang ada berapa pos dia? Ada berapa pos? Berarti hampir semua keseluruhan sebangsa Aki tidak ada yang berani Ki? Tidak. Apa pernah ada yang pernah menantang gitu sesekali atau gimana? Tidak ada. Yang di sini mana? Itu awal pertempurannya. Ketika mereka datang, kami sudah dikalahkan. Itu yang angkat teman saya di Sangga Buana siapa? Malam-malam. Panglima saya. Panglima. Kenapa sampai diangkat? Iya. Buang air kecil di pas kepala panglima saya yang sedang memantau kalian berdua. Mantau saya kenapa? Teman-teman saya. Sudah saya bilang, apabila di antara kalian tidak ada yang punya tata krama, maka kami akan selalu memantau. Soal burung jalak Ki. Soal burung jalak itu apa memang jelmaan juga atau emang murni asli burung Ki? Karena yang Ada saya tahu dua. sih ya, yang saya pernah sampai sana juga
dari Sangga Buana itu burung jalak itu nggak pernah lepas buat mintai kita sih. Itu kan saya sudah bilang tadi, itu panglima saya Jadi jelmaan burung jalak itu panglima Ki. yang sedang memantau. Ada yang berbuat tidak tata kromo yang baik, maka akan kami lakukan sesuatu. Lebih banyak hasil jalan. Tapi burung jalak itu lebih banyak hasil jalan gitu. Sudah saya bilang, memantau. Kalian Nih, kenal paham? sama Jala Tunda nih. Siapa? Jala Tunda, Jala Tunda. Kenapa? Kenal enggak? Iya, kenapa dengan dia? Itu ponakannya. Tidak seperti dia. Tidak seperti dia. Udah ya. Ini istirahat. Makasih udah mau datang di sini. Makasih informasinya. Salam kenal dengan sahabat tetap. Ya. Oke. Ada pesan-pesan yang mau sampaikan Ki? Ya, para sahabat NA, ini adalah binaan dari Nyilinggi, bisa dikenal dengan Nyilinggi, dan bisa dikenal juga dengan nama Rama. Ada pesan-pesan lagi buat kita semua. Beliau Tidak. menunggu di gunung Cermai ini dari bawah sampai Karena memang nggak ada yang perlu disampaikan juga Ki. dari bagian ke atas itu para ulama. Oke, bisa pulang dengan sendiri, Dik. Bisa pulang dengan sendiri? Bisa? Iya. Iya. Oke, tutup semua. Oke, buat teman-teman semua, proses daftar registrasi di Cermai sudah kita lakukan. Jadi gila. pada intinya kita datang ke suatu tempat itu karena kita itu adalah sebuah tamu, jadi Anjing, sakit, kita coy. harus menghormati si tuan rumah. Jadi buat para pendaki juga, ketika mendaki sebaiknya kita berdoa, kita berhati-hati jangan asal mengucap atau berbuat yang tidak-tidak. Semoga aja buat kedepannya buat jadi pembelajaran. Salam dari sahabat NA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe channel kita, di like dan di share sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua.